Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita belajar liquid ya guys. Sebelum belajar bareng, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, udah selesai. Sebelumnya ini ya guys, aku gak ini nyaman sih kalau industri misalnya ada yang salah atau keliru atau mau ditambahin boleh ya, atau mau ditanyain. Kita mulai dari soal nomor 1. Oh ya, sebenarnya tuh banyak sih soal industri liquid, tapi yang aku taruh ini tuh insya Allah terbaru dan mencakup semuanya ya, insya Allah. Nomor 1, bentar. Cara nyembunyiin ini gimana sih? Yang Zoom ini, beritahunya Zoom. Oh, itu apa yang di atasnya itu ya, Jan? Itu ada, lupa lagi sih. Ada tulisan view option nggak di situ ya? View option. View option. Ya. Enggak ada sih, di. Aku tuh. Annotate. Nah, iya, di bawahnya ada hide floating apa ya? Oh, hide names, bukan. Hide floating. Oh ya udah. Seorang apoteker yang bekerja di bagian R&D suatu industri farmasi sedang mengembangkan produk sediaan cair yang mengandung zat aktif sukar larut dalam air. Bentar. Setelah ditelusuri, zat aktif tersebut dapat mudah larut dalam gliserol. Akan tetapi, karena adanya keterbatasan jumlah gliserol yang boleh digunakan, maka apoteker memutuskan untuk menggunakan campuran air gliserol sebagai bahan pembawa dalam sediaan tersebut. Metode apa yang digunakan oleh apoteker melarutkan zat aktif tersebut? Ada yang mau jawab dulu? Penggunaan kosolven. Ya, ada lagi nggak? Solven. Nggak ada ya? Kayaknya kosolven deh. Kayaknya kosolven ya. Iya, di sini itu kata kuncinya itu digunakan campuran air gliserol, di mana kita tahu kan kalau kosolven itu dia menggunakan campuran pelarut untuk meningkatkan kelarutan dari suatu zat aktif tersebut. Kalau misalnya di sini ada salting in sama salting out. Kalau salting in itu dia ada adanya suatu zat larut tertentu, dia tuh pengaruhnya untuk nanti peningkatan kelarutan karena zat yang tambahan tersebut yang terdispersi itu dia kelarutannya lebih tinggi daripada zat aktif. Karena kelarutannya lebih tinggi daripada zat aktif, maka dia menjadi peningkat kelarutan. Kalau salting out kebalikannya. Nanti kalau misalnya dia salting out itu berarti ada zat tambahan di mana zat tersebut itu kelarutannya kurang daripada si zat aktifnya gitu. Karena kurang dari zat aktifnya, ketika dia masuk ke dalam campuran, maka dia itu akan mengurangi kelarutannya. Kalau dispersi padat, ini kayaknya yang dari solid nggak sih? Aku nggak tahu ya, belum cari. Kayaknya sediaan solid. Terus kalau apa lagi sih? Kalau yang B enggak ya, karena dia itu membentuk kompleks. Kalau air gliserol itu dia nggak membentuk kompleks sih. Kayak gitu. Aku kurang ini sih pakai nulis-nulis gini soalnya belum terlalu lancar. Tadi yang salting in itu ada zat yang kelarutannya itu kurang dari si zat aktifnya gitu. Zat aktif. Kalau yang si salting out yaitu kelarutan zat tambahan yang masuk itu dia lebih dari zat aktifnya. Makanya nanti dia kelarutannya jadi turun
ntar ini kelarutannya jadi naik. Terus yang kedua, industri farmasi akan membuat sirup acetaminophen memiliki pH jenuh pada pH 6. Dia tidak larut dalam air, larut dalam 26 bagian selain air pada suhu minus 6 sampai dengan 30 derajat Celcius. Cara mengatasi masalah kelarutan adalah di sini larut dalam 26 bagian air ya. Berarti dia termasuk kategori apa itu? Interaktif aja ya, guys. Larut bukan, Mbak? Bukan ya? Kan ada 7 tuh. Mudah Ya, larut. Yang ketiga, enggak sih? Bentar, aku tuh not bisa. Aku kurang ini. Gimana sih cara tambah not? Oh, ini. Kan ada kelarutan itu kan sangat mudah larut. Mudah larut. Terus larut. Terus apa lagi ya? Agak sukar larut. Sukar larut. Sama satunya lagi sangat praktis tidak larut ya. Praktis tidak larut. 7 sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kelarutannya kurang dari 1, terus yang bawahnya ini kelarutannya 1 sampai 10, terus yang bawah ini 10 sampai 30, bawahnya 30 sampai 100, 100 sampai 1000, bawahnya lagi 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kurang guys. Kurang. Sangat mudah larut, Sukar larut. agak sukar larut. Oh, ini dia guys. Sangat sukar larut. Seratus sampai 1000. Yang ini 1000 sampai 10.000. Terus yang ini lebih dari 10.000. Berarti dia kategorinya 26 kan tadi, larut. Larut dalam 26 bagian selain air ya, selain air. Maaf. Sebenarnya ini tuh harus dihafal banget sih guys, karena nanti ada soal biasanya itu dia sekian gram dalam berapa mili. Ntar dibutuhkan berapa buat melarutkan atau gimana ya? Dia sukar larut gitu. Kategorinya apa gitu? Misalnya dia larutnya 50 mg dalam berapa mili, atau ntar ada satuannya mil atau liter. Nanti disesuaiin aja gitu. Terus cara mengatasi masalah kelarutannya gimana? Ada yang mau jawab dulu nggak? Ditambah kosolven. Karena Ditambah dia kosolven. larutnya di selain air. Iya, benar. Tadi kan dia kata kuncinya itu ya, tidak larut air sama larut dalam 26 bagian selain air. Jadi caranya, kalau misalnya mengatur pH hingga sesuai pH jenuh itu nanti biasanya itu kan pakai dapar ya. Ini kan berkaitan dengan kelarutan. Terus kalau misalnya oksigen pada permukaan, ya emang apa guys? Kayaknya enggak sih. Terus mengatur suhu ruangan, ini ntar udah jadi sediaannya dong. Nggak berkaitan dengan proses kelarutannya lagi. Terus kalau menambah parafen, ya itu jawabannya berarti. Karena dia larut air, dia tambahin zat lain yang buat menambah kelarutannya gitu. Yang ketiga, dalam membuat suatu sediaan larutan olah dalam bahan aktif A, seorang apotek menemukan bahwa zat aktif tersebut agak sukar larut dalam air. Ya. Untuk memudahkan proses pelarutan bahan aktif tersebut, apoteker melakukan upaya dengan memberikan perlakuan mekanis terhadap bahan aktif. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah, jadi dalam soal ini, ada yang mau jawab dulu nggak? Digerus. Ya, kalau misalnya sediaan larutan itu cara buatnya cuma ada 2 kan. Yang pertama suhu sama
Mekanis itu sendiri itu ya kayak digerus, diaduk, diayak gitu. Kalau meningkatkan suhu ini juga termasuk, tapi ini kan nggak mekanis. Terus kalau mengganti bahan aktif dengan senyawa garamnya ini ntar udah intervensi ke molekul obatnya dong. Tuh, bukan meningkatkan kelarutan si zat yang itu. Menggunakan campuran pelarut lain, ini biasanya kosolven kan. Kalau kosolven sama garam, ntar pengaruhnya ke kelarutan, bukan metode untuk membuat si larutan gitu. Metode pelarutan maksudnya. Yang D, mengganti bahan aktif dengan bentuk kristal yang berbeda. Bisa juga sih, tapi nanti juga itu masuknya modifikasi senyawa kan. Terus kalau yang E ini yang paling tepat, karena ini buat apa ya, perlakuan mekanis. Kayak gitu. Terus lanjut, seorang apoteker yang bertanggung jawab di bidang R&D sedang mengembangkan sediaan emulsi topikal. Dalam formulasinya, apoteker tersebut menggunakan surfaktan dengan konsentrasi berlebih, ini kata kuncinya, untuk dapat membawa bahan aktif yang berupa minyak. Berdasarkan ilustrasi tersebut, metode emulsifikasi yang mungkin terjadi adalah dengan mekanisme. Sini ada kata kuncinya emulsi topikal, terus dia pakai surfaktan. Pembentukan misel. Membutuhkan apa? Misel. Kenapa Betul. tuh? Kalau nggak salah, kan kalau surfaktan itu kan mekanismenya ada 2 ya. Kalau misalnya konsentrasinya masih yang kayak, aku lupa istilahnya, tapi kalau misalnya yang pertama itu dia bakal nurunin tegangan permukaan dulu. Terus kalau misalnya udah mencapai batas, udah lebih gitu, dia bakal masuk, terus ngelapisin gitu. Aku lupa, takut salah. Ya, benar, Ti. Kalau misalnya surfaktan itu dia ke dalam konsentrasi normal itu kan menurunkan tegangan permukaan kan. Terus kalau misalnya dia berlebih, ntar dia membentuk misel. Nah, misalnya itu fungsinya apa ya? Yang nggak terlalu nanti itu jadi terlarut karena kalau dia kelebihan dia buat perangkap gitu. Kayak gitu nggak sih? Melebihi apa namanya CMC tuh apa itu kritikal apa itu aku lupa, pokoknya ntar kalau dia melewati CMC itu nanti si molekul-molekul surfaktannya itu dia bakal apa ya beragregasi, dia bentuk suatu struktur misal, nanti akhirnya dia apa ya meningkatkan kelarutan ya kayak gitu. Berarti jawabannya yang C. Ini yang normal. Film multimolekular sama monomolekular ini aku kurang tahu sih. Tapi kalau misalnya dia berlebih itu tadi dia membentuk misel. Kalau penyabunan ini udah nggak jadi emulsi lagi ya, jadi bercampur. Terus yang nomor 5, seorang apoteker sedang mengembangkan sediaan cair di laboratorium. Karena bahan aktif yang digunakan bersifat tidak larut dalam air, maka apoteker memutuskan untuk membuat suspensi. Oh ya, ini yang tadi itu, ini kan apa ya kelarutan dalam pelarutnya itu gram apa satuannya itu gram dalam mililiter. Jadi maksudnya sangat mudah larut itu kurang dari 1 gram apa namanya kelarutan dalam apa ya zat padatnya itu dalam gram, terus pelarutnya itu dalam mili gitu. Jadi kalau misalnya apa misalnya kelarutannya apa namanya sangat mudah larut, berarti dia itu butuh pelarut itu dalam 1 gram itu kurang dari 1 mili gitu kan, kurang dari 1 mili aja udah larut gitu. Tadi nomor berapa ya? Nomor 6 ya? Nomor 5. Sampai mana tadi? Tidak larut dalam air. Apoteker memutuskan untuk membuat formulasi sediaan suspensi. Dalam hal ini, apoteker melarutkan bahan aktif. Bahan aktifnya ini dilarutkan dulu dalam pelarut organik. Selanjutnya, menambahkan larutan pensuspensi dalam air sehingga terbentuk endapan halus terhadap campuran. Metode pembuatan suspensi yang digunakan oleh apoteker tersebut adalah, ada yang menjawab dulu?
Presipitasi bukan. Metode. Nah, si zat aktifnya ini kan metode pembuatan apa namanya ini suspensi itu kan ada dua ya. Metode dispersi. Dispersi sama metode satunya presipitasi gitu. Salah. Presipitasi. Bedanya apa? Kalau yang metode dispersi ini dia dibuat dulu nih mucilagonya dari bahan apa suspensi atau si suspending agentnya, ntar pakai air itu kan jadi mucilago. Terus si zat aktifnya ini didispersikan ke mucilago yang udah terbentuk. Kalau presipitasi, nah itu zat aktifnya itu terdispersi atau dilarutkan dulu dalam pelarut organik, baru ntar ditambahin apa namanya larutan pensuspensi dalam air. Jadi jawabannya, iya kan benar ya tadi. Siapa yang jawab tadi? Presipitasi. Ya. Enak. Terus yang keenam, seorang pasien datang ke apotek membawa sediaan sirup yang telah rusak. Sirupnya rusak, di mana terdapat lapisan padat nih terapung di atas permukaannya. Kerusakan apa yang dimaksud? Ini harus digambar deh kayaknya. Bentar, komen. Ada yang mau gambar? Ada yang mau jawab? Berarti kan gini kan. Terus entar nggak ada yang mau jawab? Creaming ya? Creaming, ada lagi nggak? Tapi ini tuh soalnya tuh guys, sirup itu bukannya larutannya. Ini sirupnya emulsi atau suspensi? Iya makanya di soalnya itu, aku bingung. Tapi dia di atas gitu lapisan padatnya. Iya, apa ya? setahu kita kan yang masalah apa creaming gitu-gitu kan ada di emulsi ya. Ntar ininya ada di atas. Ntar kalau flokulasi dia apa nimbrung-nimbrung gitu buat geng. Terus nanti kalau misalnya coalescence apa ada gumpalan-gumpalannya makin besar gitu menyatu. Terus nanti ada apa cracking tuh. Nah, Cracking di atas aku juga. kenapa deh? Cracking di atas juga. Cracking itu di bawah sih setahu aku ya, karena sedimentasinya itu kuat. Ya nggak, Ti? Ntar si cracking itu nggak bisa di ini lagi, nggak bisa didispersikan lagi. Biasanya itu disuspensi sih, tapi bisa juga di emulsi gitu. Kalau ini karena yang diketahui itu lapisan padat terapung di atas, berarti creaming. Kalau coalescent, ntar gumpalan besar gitu kan, globul-globulnya nyatu. Kalau flokulasi, ntar ngumpul gitu. Deflokulasi juga, ini sebenarnya, ini sih ada flokulasi tetap sama deflokulasi itu, ntar bedanya kalau flokulasi, dia sedimentasinya cepat, tapi bisa didispersi gitu. Kalau deflokulasi, dia lama, tapi kalau misalnya udah ngendap, dia agak susah gitu. Tidak dispersi lagi. Kalau cracking ini yang udah nggak bisa atau irreversible lagi, dia udah terpisah gitu. Gitu ya. Ini kali ya, emulsi kali maksudnya. Nggak tahu. Sebuah industri merencanakan pembuatan sediaan cair domperidon untuk anak-anak. Diketahui kelarutan domperidon praktis tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol. Ini udah fix banget sih. Apa guys? Tapi ini harus teliti lagi sih kayaknya. Ada yang mau jawab? Elixir. Elixir, ada lagi nggak? Nah itu tadi aku mau jawab elixir, cuman di sini itu dia ini suspensi. Kalau misalnya suspensi itu dia biasanya itu nanti ntar agak sukar larut, terus ntar larut dalam apa gitu.
Kalau misalnya eliksir aku mikir-mikir karena dia ini praktis tidak larut dalam air. Kalau praktis tidak larut dalam air, dia itu lebih dari 10.000 mili nih yang dibutuhkan untuk melarutkan. Tuh. Sedangkan eliksir itu ntar dia akan larut dalam 2 pelarut campur gitu. Jadi kayak kurang adekuat gitu. Pakai etanol aja agak sukar larut, terus dia praktis nggak larut di dalam air. Fungsi eliksir atau campuran airnya ini apa gitu. Kalau suspensi, biasanya agak sukar larut itu guys. Terus aku lihat ternyata dia jawabannya adalah, apa coba? Emulsi. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Ya udah, ntar dia karena dia praktis tidak larut, dia pakai fase minyak guys. Tuh fase minyak. Gitu. Ada yang mau menyanggah mungkin? Ini harus teliti sih. Kalau biasanya suspensi itu dia agak sukar larut ya bahasanya, agak sukar larut pada air, ntar pakai apa gitu, dia mudah larut gitu. Itu kata-katanya. Tapi di sini yang poin penting itu dia tidak praktis tidak larut dalam air. Kalau suspensi Kak? Kalau suspensi itu tadi dia agak sukar larut atau agak sukar larut biasanya. Kalau praktis ya dia nggak larut. Nggak larut nih dia dalam air. Gitu. Diapain ya udah berarti dia larutnya dalam minyak. Biasanya pakainya sistem emulsi gitu. Ini sih guys, kata buku bukan kata aku. Iya gitu ya. Boleh nambahin nggak, Bay? Boleh. Oh, nggak salah, mungkin ini kayak itu kali ya, praktis tidak larut, berarti kan kebalikannya berarti sama sekali nggak larut di air, kemungkinan dia larut di minyak kali ya. Terus waktu itu aku pernah baca di buku apa gitu, kalau nggak salah di buku Fast Track buat sediaan ini TSF gitulah, aku lupa judulnya apa. Salah satu cara kayak kita nentuin ini kita mau bikin apa, pertama kayak dicek dulu kelarutannya, misal memang dia mudah larut ataupun larut, kita bisa pakai larutan itu sirup gitu-gitu. Terus misal nanti agak sukar larut atau gimana, ntar mungkin ini yang masuk ke suspensi kali ya, yang dia nanti bisa didispersikan dengan syarat nanti dia dengan penambahan kayak surfaktan gitu-gitu kan, bisa dibikin suspensi, tapi dia masih ada kemungkinan kayak buat enggak yang praktis, bener-bener praktis enggak larut di air, masih ada kayak agak sukar larut ataupun sukar larut. Dengan adanya kayak surfaktan atau yang lainnya buat jadi buat peningkat kebasahan DLL gitu. Terus satu lagi, aduh aku lupa, ada satu lagi yang benar-benar enggak itu, terus nggak bisa dibantu sama surfaktan, itu jadi apa? Aku pernah nyatet tapi aku lupa, itu ada di buku itu, di buku Fast Track Farmasi gitu. Tapi ini setuju kalau ini emulsi. Nggak bakal bisa ini larut gitu. Gitu sih. Terima kasih ya Eno tambahannya. Jadi emang larutannya gimana dalam air. Gitu. Selanjutnya, sebuah industri farmasi ingin memproduksi obat untuk mengatasi demam tifoid pada anak. Menggunakan bahan aktif kloramfenikol. Sediaannya 125 mg setiap pemberian. Diketahui kloramfenikol sukar larut dalam air, rasanya pahit, sangat pahit. Kloramfenikol palmitat, ya ini praktis tidak larut dalam air, sama rasanya agak pahit, agak ya. Jadi
dari kloramfenikol ke kloramfenikol palmitat ternyata rasanya agak mendingan gitu. Bentuk sediaan yang tepat untuk memproduksi obat tersebut adalah, di sini itu kata kuncinya buat anak-anak, terus rasanya sangat pahit, apalagi ya, gitu. Apalagi dia praktis tidak larut dalam air sih ini. Ada yang mau jawab dulu? Suspensi kloramfenikol. Suspensi kloramfenikol, kenapa sih? Kan dia masih sukar larut tuh. Kalau yang kloramfenikol palmitat kan udah praktis tidak larut. Berarti kan nggak bisa. Habis itu kalau misalnya rasanya sangat pahit kan bisa ditambahin flavor, jadi nggak masalah kayaknya. Nah, kalau misalnya yang kapsul sama kaplet itu kan anak-anak agak susah buat nelan, jadi kemungkinan besar itu suspensi kloramfenikol. Ya, aku setuju sih sama Uti. Sebenarnya kalau misalnya apa namanya di kunci jawabannya di buku itu ternyata bisa, nggak tahu sih. Harusnya sih salah. Dia jawabannya kloramfenikol palmitat. Tapi kloramfenikol palmitat di sini kan praktis tidak larut nih sama kayak tadi. Ntar nggak bisa dong apa namanya dibuat suspensi. Terus kalau misalnya di sini masalahnya sangat pahit bisa dipakai pemanis kayak kata Uti gitu guys. Ada yang beda nggak? Menurutku sih gitu. Terus ini untuk soal kloramfenikol itu aku lihat-lihat banyak sih, nanti ada kalau ini kayak gini, kalau palmitat ntar manis, ntar ada juga kloramfenikol yang dibuat garamnya. Kalau garamnya ntar nanti di belakang namanya itu ada natrium atau sodium gitu. Tuh, nanti kalau misalnya buat garam dia biasanya ngaruh ke kelarutan. Karena obat kan itu sebagian besar itu kan kalau nggak asam lemah ya basa lemah. Ntar kalau tinggal mau meningkatkan kelarutannya dengan membuat bentuk garamnya yang asam lemah tambah basa kuat, yang basa lemah tambah asam kuat gitu. Yang nomor 9, bidang R&D akan mengembangkan formula baru selain sirup oral dengan bahan aktif bromheksin. Dia sangat sukar larut. Formulanya antara lain bromheksil HCl, sirupus simplex, PEG 400, sodium benzoat, sama etil alkohol. Bentuk sediaan apakah yang akan dibuat? Nomor 9 ini apa ya? Ada apa ya kuncinya gitu. Dia yang pertama dia sirup. Terus yang kedua di sini ada etil alkohol. Etil alkohol itu dia ada yang tahu? Etanol, berarti eliksir. Berarti eliksir, ya. Dia ada etanolnya, guys. Terus juga di sini sukar larut, sangat sukar larut. Terus yang nomor 10, industri farmasi akan membuat formulasi antibiotik Cefixim untuk anak-anak yang sukar menelan. Cefixim tidak larut dalam air. Rekomendasi bentuk sediaannya apa? Dia biasanya kalau antibiotik gini dia sirup kering. Selain karena apa namanya? Menjaga kestabilan, terus dia nggak stabil sih dalam air, terus di sini juga tidak larut dalam air, bisa dibuat suspensi. Suspensi kan sirup kering. Kalau tablet enggak, pulveres enggak, ini karena anak-anak kan. Kalau emulsi bisa nggak? Bisa nggak kira-kira guys? Nggak bisa kayaknya deh, baik. Ya nggak bisa kan? Kalau kapsul juga bukan buat anak-anak. Karena Cefiximnya sendiri kayaknya biasanya kata kunci buat sirup kering itu kalau nggak antibiotik dia nggak larut air buat anak-anak gitu, nggak pahit juga gitu. Mungkin kalau praktis tidak larut dalam air kayak tadi ya bisa emulsi. Yang ke-11,
industri farmasi sedang mengembangkan bentuk sediaan larutan dengan bahan aktif ibuprofen. Ibuprofen memiliki sifat sukar larut dalam air untuk meningkatkan kelarutan ditambah polimer hidrofilik. Metode apa yang digunakan? Polimer hidrofilik ya, sukar larut dalam air. Kalau kosolven, bukan ya, karena pelarut campur. Dispersi padat, ini buat sediaan solid. Terus kalau kompleks inklusi, ada yang tahu nggak? Kalau aku nyarinya itu dia nanti si zat aktifnya itu, jelek banget tulisannya kalau di ini guys. Bentar. Ini kayak gimana cara batalinnya? Intinya kalau kompleks inklusi itu ntar dia bentuk sistem kompleks. Oh ini udah. Kompleks nanti zat aktifnya itu terperangkap gitu di dalam suatu rongga yang hidrofobik. Ntar luarnya hidrofilik. Yang larut air gitu sih kalau aku baca. Kalau solubilisasi itu dia ntar pakai surfaktan biasanya. Kalau misalnya pembentukan garam, itu yang tadi yang asam kuat sama basa kuat. Maaf ya. Kenapa ya? Oh udah. Ulang aja deh. Gimana sih ini benar-benar? Bentar guys. Ini aja lah. Tadi nomor berapa ya? 11. Nah, ini. Nanti itu membentuk sistem kompleks gitu. Zat aktifnya dalam terus yang zat keluarnya apa namanya? Jihan ngetik di mana, Jih? Nggak kelihatan ya? Oh iya, share screen-nya ini, bentar guys. Dia tadi udah hilang gara-gara ini. Yang itu Pencet Zoom-nya. ESC, pencet ESC. ESC. Oh iya. Screen aja lah. Dah, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Dah. Ini brightness. Dah, terus jawabannya berarti yang mana guys? D. Kenapa D? Karena kalau misalnya gini tuh biasanya dia pakainya surfaktan UT kalau aku baca sih. Kalau misalnya dispersi padat tadi yang sediaan solid itu. Kalau inklusi yang pakai rongga-rongga hidrofobik itu suaranya hidrofilik. Kalau garam tadi yang pakai asam kuat sama basa kuat yang kayak klorofenikol sodium itu. Nah, aku bacanya kalau misalnya polimer hidrofilik itu kan kayak apa namanya?
Itu apa sih namanya? Aku lupa ya. Polimer hidrofilik itu, itu apa sih? Poliol kayak apa namanya? Apa? Masih ini sih, masih sedikit alkohol, tapi dia poliol. Nanti kayak sorbitol, PEG, gliserin kayak gitu. Nah, itu kan masih ini kan masih masuk alkohol, cuman dia masuknya golongan poliol hidrofilik. Kalau alkohol kan berarti dia masuknya kosolven kan. Gitu. Kayak gitu sih, gengs. Jadi jawabannya kosolven. Ada yang sampai sini dulu deh, ada yang mau ini enggak? Apa gitu? Kata kuncinya itu di polimer hidrofilik. Polimer hidrofilik itu contohnya si gliserol, PPG gitu-gitu. Baik, kalau yang teman-temannya kayak NaCMC, gom Arab itu masuknya apa ya? Itu maksudnya, itu bukan poliol sih kalau nggak salah. Itu kan apa, suspending agent itu kan macam-macam ya, ada yang sintetik, semi-sintetik. Terus, nah itu tuh maksudnya suspending agent yang kalau nggak salah dia semi-sintetik deh, no? Poliol. Ntar ini tuh si poliol tuh yang banyak poliol, namanya aja poliol ya, berarti ada alkohol apa banyak OH-nya gitu. Hidrofilik dia banyak OH-nya ntar di strukturnya. Lagi ya sorbitol, gliserol. Gitu guys, lanjut. Bagian R&D di industri farmasi memproduksi sekian suspensi dengan bahan aktif ibuprofen. Hasil uji stabilitas menunjukkan bahwa suspensi mengalami caking pada saat penyimpanan. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan, ada yang mau jawab? Kalau caking kan tadi apa ya, biasanya itu masalahnya si suspensi itu ntar di dasar apa suspensi ada agregat gitu yang keras. Mana sih ini gambar-gambarnya buat gambar? Ini nih guys, gitu. Terus apa si caking ini tuh biasanya dia itu terjadi karena kalau nggak, yang pertama ukuran partikelnya terlalu kecil, terus yang kedua aku baca dia pH-nya itu nggak sesuai. Kalau pH apa namanya? Kalau yang pertama ukuran partikelnya itu kecil, apa ya? Lebih padat gitu, lebih kuat gitu. Kalau misalnya ukuran partikelnya kecil. Tapi yang kedua pH juga sih bisa. Tapi aku nggak tahu kayak gimana mekanismenya. Nah, solusinya kalau untuk caking itu dia biasanya menambah jumlah suspending agent. Kenapa? Karena si suspending agent ini kan dia mengurangi ikatan antar partikel kan. Dia mengurangi sedimentasi, jadinya dia udah dipakai buat pencegahan caking gitu. Di sini juga kata kuncinya suspensi sih. Terus kalau misalnya memperkecil ukuran partikel, tadi dia harusnya enggak ya, karena dia tadi makin menguatkan si cakingnya gitu, meningkatkan viskositas pembawa. Bisa sih tujuan penambahan suspending agent, tapi kan dia apa ya, nggak fokus ke cakingnya itu. Terus kalau membuat, karena viscosity enhancer itu kan biasanya bisa juga selain itu kan, apa suspending agent gitu. Terus membuat suspensi dengan sistem flokulasi, harusnya nggak jadi caking ya. Terus membuat sistem dengan deflokulasi juga ntar ngaruhnya ke ini. Apa tuh satunya permasalahannya? Mau nambahin Jihan. Iya, boleh.
Kalau yang yang kita pelajari itu kemarin, kalau yang deflokulasi itu yang bakal kebentuk caking, kalau yang flokulasi itu sistemnya itu yang nggak bakal kebentuk caking kan. Jadi kalau misalnya jawabannya yang D itu pasti enggak dong. Kalau misalnya Iya tidak benar-benar. deflokulasi pasti enggak. Kalau yang C itu masih mungkin, tapi masalahnya itu kadang nggak jadi pilihan gitu loh, karena nanti estetikanya kurang. Sementara kan orang kalau beli kan lihat estetika juga kan. Nah iya Jadi sih. kemungkinan suspending agent sih. Iya benar kayak gitu guys. Flokulasi yang tadi ya, yang ntar supernatanya itu jernih, yang gitu yang awal tadi ya aku bilang. Kalau deflokasi kan dia makin ini kan, makin susah terdispersi. Kayaknya enggak sih kayaknya. Kalau yang E mungkin karena suspending agent, ditambah suspending agentnya. Iya, juga kaget. mungkin ini kali ya, mau nambahin juga. Mungkin di sini kan yang diminta kita kayak udah jadi nih suspensinya, tiba-tiba ada caking gitu. Terus kita harus ngapain? Kalau misalnya kita mau pilih yang C, kita membuat suspensi dengan sistem flokulasi, harus bikin ulang dong gitu nggak sih? Sedangkan ini kayak cara memberi solusi dari permasalahan yang ada. Kalau yang C justru kayak bikin ulang lagi, dari awal lagi, boros bahan juga gitu nggak sih? Sedangkan dengan menambah suspending agent juga bisa. Aku mikirnya gitu. Iya sih, tapi kalau tambah suspending agentnya juga ntar udah jadi sediaannya, no? Iya, tapi setidaknya kita nambahin ke dalamnya gitu nggak sih? Nggak membuat ulang dari awal, nggak dari awalnya gitu. Tapi kalau misalnya Harusnya dipikir-pikir, ntar kalau dari awal misalnya lagi. sediaannya udah jadi, berarti jawabannya B, karena viskositas itu juga mempengaruhi. Iya, bener. Kalau misalnya nih, kalau di soal itu kan dia udah caking nih gitu. Berarti kan kita buat juga sediaan ulang gitu. Maksudnya kalau misalnya kita mau memperbaiki, ntar hitung lagi konsentrasinya berapa gitu. Mungkin di sini tuh yang pengen di ini tuh ya itu cakingnya itu kenapa apa sih penambahan suspending agent gitu. Kalau deflokasi udah makin caking. Kalau flokulasi ntar kaitannya sama tadi ya di viskositas juga ya bisa sih, cuma ntar berkaitannya sama viscosity enhancer itu bukan cakingnya gitu. Itu kali ya, insya Allah. Lanjut atau bagaimana? Nomor 13 lanjut aja ya. Seorang apoteker membuat suspensi ketoprofen. Senyawa ketoprofen memiliki log P 3,2 dan kelarutan dalam airnya 51 mg per liter. Apoteker menambahkan suspending agent ke dalam mortar, terus diaduk hingga campuran mengembang dan terbentuk gelembung udara. Apa fenomena yang terjadi? Log P ini kan koefisien partisi ya. Ini kenapa dicantumin ke sini? Terus kelarutannya 51 mg per liter. Berarti dia ini masuknya kemana tuh guys? Berarti 0,051 gram per liter. Itu berarti sama aja ya, 51 gram per mili. Dia agak sukar larut berarti antara 30 sampai 100. Terus kalau misalnya dia terbentuk gelembung udara, fenomena apa yang terjadi? Yang E ini udah pasti salah, karena kalau tegangan permukaannya sama, yaitu pasti ini dong, bercampur larutannya gitu kan. Kalau misalnya yang D, tegangan permukaan antara, ini maksudnya ini ketoprofen tinggi ya guys, tinggi. Tegangan permukaan antara air dan ketoprofen tinggi. Kalau misalnya, rendah, salah, ini rendah, ini tinggi. Kalau misal tegangan permukaannya rendah, dia sudut kontaknya itu berarti antara 90 kurang ya, 90 kurang. Itu tuh yang ada apa tuh yang kayak huruf 0 itu namanya apa sih? Bukan yang itu keterbasahan. Ada yang mau jawab dulu?
tegangan antar muka antara air dan ketoprofen tinggi. Sebenarnya aku juga gimana gitu sih, ini antara tegangan permukaan atau tegangan antar muka gitu. Kalau misalnya gelembung udara kan berarti dia cenderungnya dia nggak nyatu gitu. Berarti antara tegangan antar muka sama tegangan permukaan itu dia tinggi gitu. Berarti antara yang A sama yang C. Tuh, tinggal bedanya antar muka sama permukaan. Kalau aku baca-baca itu kalau tegangan antar muka itu biasanya dia antara dua fase cair yang tidak bercampur gitu. Jadi ini aku juga secara pribadi masih ragu antara dua ini. Tapi kalau misalnya di buku itu jawabannya dia yang A, tegangan antar muka antara air dan ketoprofen tinggi. Kalau misalnya tegangan permukaan itu biasanya itu yang ntar pakai pipa kapiler gitu-gitu. Dia terus membentuk lapisan gitu ciri-cirinya guys. Tegangan permukaan. Berarti kan semacam emulsi gitu. Kalau tegangan permukaan ini. Mirip emulsi. Kalau yang antar muka, ya bisa jadi sih. Tapi kalau antar muka berarti jawabannya yang tinggi gitu. Aku jawabannya A. Insya Allah. Ada yang jawabannya beda? Kalau koefisien partisi ini yang P ini, ntar kaitannya dengan kelarutannya dalam minyak sama air berapa. Gitu. Ada yang beda nggak? Gimana Uti? Eno? Intinya kalau tegangan permukaan itu ntar membentuk lapisan dia atau apa ya? Itu jawabannya permukaan kan atau antar muka tadi? Antar muka. Tegangan antar muka. Iya. Kalau di sini sih, kalau tegangan permukaan itu dia antara dua cairan yang nggak bernyatu, dia itu cirinya membentuk film atau lapisan gitu, kayak lemak sama air gitu. Jadi itu sih kenapa aku jawabnya A. Gitu guys. Berarti kalau di sini lebih ke ini. Kan ketoprofen bukan itu, bukan apa? Bukan air, gimana tuh? Atau Iya, iya kan, makanya nah ketoprofen ini sama air kan dia berat apa? Bandingannya. Mau dicampur nih ketoprofen sama air. Udah pakai antar muka atau permukaan. Kalau permukaan tuh dua cairan itu sih. Aku mikirnya gitu sih, Jas. Jadi jawabanku sama kayak di buku. Tegangan antar muka. Yang A. Itu ya guys, sementara buat antar muka sama permukaan. Yang 14, industri farmasi melakukan pengembangan emulsi parafin liquidum. Pada sediaan tersebut dilakukan uji penentuan ukuran droplet. Hasil tersebut diketahui terjadi peningkatan ukuran droplet. Tadi nih, apa nih guys? Coalescence ya. Coalescence. Kalau creaming ntar yang di atasnya mengendap tuh si globul-globulnya. Kalau flocculation tadi yang bergenggeng. Kalau Oswald ini mah viskometer ya. Viskometer buat ini aliran Newton. Kalau inverse fase ini ntar fasenya udah berubah gitu. Tipe emulsinya udah berubah jadi misalnya dari emulsi minyak dalam air jadi air dalam minyak. Lanjut, sebuah tim R&D memformulasi sediaan sirup isoniazid. Diketahui ketika mengikuti orde 1 dengan laju emulsi Nika ya berarti 0,15 per bulan. Rumus OLD 1 bla bla bla. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam bulan agar sediaan tersebut menjadi setengah? Ini sih setengah. Berarti kan T setengah. T setengah itu yang OLD 1 0,693 per K-nya ini. Gampang sih ini. Tinggal dihitung aja. Ntar jawabannya 40,2. Next. Jika ingin membuat racikan sediaan larutan yang mengandung zat aktif 200 mg, sedangkan bahan baku yang tersedia 4%, berapa volume yang diambil? Bentar.
Kok jelek sih? Ini kali. Nah, ya. Kalau ini berarti kan kita nyari dulu, oh enggak, ini 4%. Larutan bahan baku yang tersedia. Kalau larutan bahan baku yang tersedia berarti dia persen B per V ya. Berarti 4% ini sama dengan 4% B per V. Ntar 4% B per V itu berapa? 4% B per V itu sama dengan 4 gram per 100 mili gitu kan. Nah, habis itu di sini kan satuannya mili. Ya udah, kita ubah dulu ke miligram. 4 gram ke miligram sama dengan 4.000 miligram kan per berapa mili tadi, 100 ya? 100 mili. Berapa tuh guys? 40 miligram per mili. Nah, terus 40 miligram per mili konsentrasinya. Terus yang mau dibuat berapa? Kalau 40 miligram itu 1 mili, kalau 200 miligram berapa mili gitu kan? Berarti tinggal dikali silang. 40 miligram per mili sama dengan 200 miligram per X. Ntar dihitung aja, dapatnya 5 mili. Kayak gitu guys. Ada yang beda? Sama ya? Ini sih yang penting tadi, larutan bahan baku berarti kan ada zat yang terlarut gitu, berarti persen B per V itu ntar gram per 100 mili gitu. Seorang apoteker akan menghitung HLB agar diperoleh yang sesuai dengan kebutuhan. Produk yang akan dibuat mengandung emulgator A, HLB-nya 15, emulgator B, HLB-nya 5, A-nya 2 bagian, B-nya 3 bagian. Berapa HLB campuran yang akan diperoleh? Ini tinggal dikali aja, ntar dibagi jumlah bagiannya. Berarti ntar yang A itu 15 kali 2, yang B berapa tadi? HLB 5 dikali 3. Terus dibagi tuh. Dibagi jumlahnya tadi kan cuma bagiannya 5. Silakan dihitung guys. Berapa ini? (30) ditambah 15 per 5. Berapa? 9. Terus yang nomor 18, suatu industri farmasi akan membuat sediaan suspensi teofilin 60 mg per 5 mili. 1 liter. 1 liter. Zat aktif yang digunakan teofilin sodium glisinat. Diketahui 125 mg teofilin glisinat ini setara dengan 60 mg teofilin hidrat. Berapa gram teofilin glisinat yang ditimbang? Ini pertama kita cari dulu apa namanya, mau dibuat si teofilin hidratnya ini mau dibuat berapa tadi? 1 liter kan? Berarti ya udah 60 mg per 5 mili kali, karena
masih pakainya mili, berarti 1 liternya kita jadi mili dulu. Berapa nih? 12.000 ya. Nah, ini kan berarti si teofilin hidrat. Terus kalau misalnya teofilin sodium lisinatnya berapa gitu? Kalau si teofilin hidratnya ini 1.200 mg, 12.000 mg. Ya udah tinggal dihitung aja. Yang ditanyakan teofilin ini tadi setaranya itu 125 mg itu setara dengan 60 mili, tinggal dikali 12.000. Apa sih? 25.000 ya, 25.000 miligram itu sama dengan 25 gram. Jadi jawabannya yang ada yang beda? Ada ya. Lanjut. Bagian pengembangan sedang mengembangkan sedian suspensi dengan zat aktif kortison asetat dalam bentuk amorf. Selama penyimpanan dalam uji stabilitas terjadi penurunan jumlah obat terlarut ya dari suspensi tersebut. Apakah kemungkinan yang menyebabkan penurunan tersebut? Yang pertama, ukuran partikel kortison asetat meningkat. Meningkat nggak? Emangnya ukuran partikel bisa meningkat ya? Kayaknya sih enggak. Terus yang B, kortison asetat mengalami degradasi kimiawi. Kalau degradasi kimiawi antar kaitannya sama konsentrasi ya sih. Iya sih bisa, tapi ini bukan apa? Ya, konsentrasinya. Kalau degradasi kimia konsentrasinya. Iya kan. Terus volume medium suspensi berkurang. Volume ini kan yang diketahui sifat kortison asetat. Nah ini guys, kuncinya itu amorf. Kalau amorf itu ya kalau enggak, dia kan amorf ini beda-beda tuh. Maksudnya bisa berubah-ubah gitu. Labil, ntar bisa kristal, bisa hablur gitu. Iya kan, struktur partikelnya itu enggak teratur gitu. Nah, dia ini jumlah obat larutnya tiba-tiba turun gitu kan. Dia mungkin kalau suspending agentnya menurun, dia nggak berkaitan dengan penurunan jumlah zat aktifnya kan berarti. Tuh, kalau kortison asetat berubah menjadi bentuk kristalnya, ya bisa, karena dia bisa jadi hablur, bisa jadi kristal. Gitu. Kemungkinan karena dia kristal, ntar berkaitan sama kelarutannya. Gitu. Itu sih jawabannya E. Ada yang beda? Sama ya. Lanjut. Ini apa nih? Kafein akan dibuat sediaan cair. Salah satu karakteristik dari bahan ini adalah larut dalam 50 bagian air. Terus berapa air yang dibutuhkan untuk melarutkan 300 mg kafein? Ya kan berarti dia larut dalam 50 bagian air ini kan berarti 1 gram per 50 mili nggak sih, 50 mili. Kalau iya kan, itu kan kelarutan. Misalnya kalau dalam 50 bagian air ya berarti 1 gram itu larutnya dalam 50 mili. Terus yang ditanya apa? Oh, yang ditanya 1 gram 50 mili, terus yang ditanya kalau 300 miligram berapa yang dibutuhkan gitu. Ya kan? Ya udah tinggal dihitung aja. Ntar diubah dulu nih jadi satuannya miligram.
Enggak. Yang 300 mg-nya dijadiin 1 gram. Jadi kan tinggal dikali silang aja sih guys. 1 gram per 50 mili sama dengan 300 mg per gram 0,3 gram per X gitu kan. Tinggal dihitung berapa sih jadinya. X sama dengan 15 mili. Hitungnya 15 mili. Ada yang beda? Sama. Oke, lanjut enggak? Udah. Tuh, gimana? Udah 1 jam. Gak ada yang mau diinin dulu sih tadi. Gimana guys? Bebas, Ji, ngikut. Ngikut. Oh iya. Ya, gimana Jas? Ikut Ji, di sana udah jam 11 tuh. Besok kuliah pagi, terserah kamu. Di jam 10 sih. Oh, besok 10 ya? 22 berapa itu? Oh, sorry, kirain 2226. 206. Apa guys, terserah sih. Ntar belum bisa diinin sih. Maunya gimana kalau mau besok kuliah juga kan ya, takut ini sih mau istirahat tapi balik lagi gajian sama yang lain. Gimana guys? Nggak apa-apa sih, maksudnya udah juga. Terserah yang lainnya kalau mau lanjut. Nah. Tapi kan kemarin di stop karena udah yang penting apa tuh kemarin tuh? Oh iya, yang penting berapapun gitu. Soalnya itu kita itu kan rank-rankannya itu pokoknya gimana sih kemarin tuh Jas? Kan soalnya banyak, tapi kita tuh bisa satu topik itu cuma 1 pertemuan gitu kan. Ya seadanya gitu guys. Kalau misalnya mau ditanyain yang mana bisa sih PC. Ya ada 10-20 halaman. Tuh. Udah aja. Udah kali ya. Tuh, 21. Biar ganjil. 5 lagi deh, 5 Farmasi lagi. akan mengembangkan 5 lagi ya udah. Oke. Industri farmasi akan mengembangkan satu formulasi sirup untuk mencegah kristalisasi gula pada leher botol nih. Peristiwa cap locking ya kita kenal. Dalam formula dapat ditambahkan berarti anti cap locking. Apa tuh? Glycerol. Ya. Anti cap locking itu biasanya itu tadi alkohol polihidrid, sorbitol, gliserol, lagi ya, PPG. Santan gum, suspending agent. Ini pengawet, ini juga suspending agent. Avisel itu mikrokristalin selulosa kan ya? Sinonimnya mikrokristalin selulosa berarti? Iya, betul, MCC. Iya. Dia nama lainnya gitu. Kalau mikrokristalin selulosa berarti ya buat ini sih biasanya tablet ya? Pengisi. Yaps, betul, pengisi. Pengikat. Buat yang kempal langsung juga itu tuh. Itu kemarin aku dapat tips dari siapa ya? Dosen UB apa gimana gitu. Katanya kalau UKAI itu nanti banyak kayak pakai kata-kata kayak gini, misal Avisel, padahal kita kenal itu sebagai MCC. Nah itu banyak banget ternyata guys, itu kata-kata yang punya sinonim nama itu yang sering keluar di UKAI, kata beliau itu sering keluar di UKAI. Jadi cari juga tuh kata-kata kayak Avisel itu sebenarnya apa, terus apalagi ya itu banyak. Povidon juga, Povidon itu Povidon gitu-gitu kan. Polivinil apa? Pirolidon, PPP, polivinil apa? Itu. Alkohol itu PPA gitu. Lanjut ya.
Ntar industri farmasi akan membuat emulsi campuran minyak atsiri. Apoteker, ini kok ketutupan. Ntar. Apoteker mengembangkan formulasi dengan penambahan bahan yang mengandung twin dan span. Apakah fungsi twin dan span dalam formulasi? Twin dan span itu kan dia sulfase active agent, surfaktan kan dia? Iya guys, surfaktan. Kalau suspending agent kayak biasa, NaCNC, peragakan gitu. Gelling agent bisa juga sih peragakan algina yang buat ngegel. Wetting agent yang tadi PPG, glycerin, PEG, Fluidan buat tablet. Seorang laki-laki 25 tahun datang ke apotek dengan membawa resep emulsi, balsam Peru, PGA, tanin, gliserin. Apakah fungsi PGA dalam resep di atas? Si PGA ini kan emulgator, Pak. Ya, emulgator, guys. Zat aktifnya balsamum, ininya emulgator. Taninnya aku nggak tahu, tapi si gliserinnya aku tahu. Dia ini fase air. Ya udah, berarti kalau gliserinnya fase air, dia kurang fase minyak. Si PGA-nya jadi emulgator. Ini zat aktifnya. Gitu sih. Lanjut. Soalnya ini emulsi ya. Yang pasti ada dalam emulsi itu kan fase minyak, fase air, emulgator. Suspending agent enggak. Sebuah industri farmasi akan memproduksi suspensi klorfenikol dengan salah satu bahan yang digunakan adalah povidone. Oh, ini tadi PVP. Apakah fungsi povidone dalam sediaan suspensi tersebut? Si PVP, PVA, itu udah di-spill ini guys, suspensi. Clatting agent itu kan ETA. Berarti dia clatting agent. Cracking agent emang ngapain ditambahin, ntar makin cracking. Emulgator, enggak. Emulsi biasanya. Terus yang terakhir, perusahaan farmasi ingin membuat suspensi ibuprofen. Salah satu eksipien yang ditambahkan ke dalam formulanya itu santan gum. Fungsinya apa? Santan gum ini kan guys, suspending agent kan? Ya udah selesai. Thickening agent itu ntar yang kayak mikrokristalin selulosa, metil selulosa, gum, kelating, ETA, buffering agent ntar dapat. Tuh guys. Udah sih ini. Jadi mungkin udah dulu. Udah malam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Jihan. Ya, sama-sama. Semangat semuanya. Ya.